Brothers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Kali ini ada 3 sepatu yang sedang diperbincangkan. Itu adalah Nike Jamoran 1, Jordan JT1, dan Jordan Luka 2. Ketiga sepatu saat ini sedang beredar di pasaran dan harganya juga mirip-mirip. Lantas buat Anda yang ingin membelinya, saya sarankan Anda ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi dibanding Jamoran 1, JT1, dan Luka 2, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama soal desain secara keseluruhan. Bicara desain, saya memilih untuk menggunakan JT1 karena secara overall tampilannya lebih terlihat modern. Apalagi kalau Anda melihat kompetitornya seperti Jamoran, tampilannya biasa banget. Terus cenderung flat juga tampilannya. Dan yang terakhir Luka 2 malah terlihat bulky. Oke, jadi keseluruhan untuk desain saya pilih JT1. Berlanjut berbicara traksi, dan ketiga sepatu ini memiliki traksi yang polanya berbeda. Apalagi kalau Anda bermain di lapangan indoor maupun outdoor, tentu jangan menggunakan JT1 karena durability-nya kurang. Anda perlu main di lapangan yang bersih banget seperti lapangan NBA ataupun lapangan yang baru saja dipel, itu baru JT1 terasa menyenangkan. Untuk traksi, kalau di lapangan outdoor saya suka menggunakan JA1 karena dia lebih kuat. Tapi kalau Anda mainnya di lapangan indoor, saya rekomendasiin Anda pilih aja Luka 2 karena terasa lebih kesat. Dia juga punya pola traksi yang lebih beragam, jadi kalau untuk kesana kemari itu tentu akan lebih nyaman untuk Anda. Sementara kalau Luka 2 indoor outdoor nggak ada masalah, walaupun sebagian besar sepatu tersebut mengandalkan outsole translucent. Nah, secara keseluruhan kalau berbicara transisi, berbicara kekuatan, dan berbicara untuk pengereman, maka yang terbaik adalah Luka 2. Yang kedua, kita bahas bantalannya. Untuk JT1 ini mengusung zoom air di bagian depan, jadi buat Anda yang suka lompat-lompatan, nyaman banget menggunakan JT1. Tapi sayangnya untuk Anda yang berbobot besar, kayaknya sepatu ini nggak akan lama Anda pakai. Karena dia itu banyak yang udah ambles kalau udah digunakan sering-sering, karena bagian bawah sama midsole-nya itu terpisah. Dan kalau Anda bobotnya besar, kayaknya umur pakainya nggak terlalu panjang karena bagian tersebut tentu mudah sekali amblas. Sementara kalau untuk digunakan lompat-lompatan, JA1 juga nyaman banget. Ada beberapa reviewer luar yang sudah mencobanya untuk melihat seberapa tinggi lompatan JA1 dan ternyata itu lebih tinggi ketimbang JT1. Nah, kemudian untuk Luka 2, dia mengusung Formula 23 dan Puslon 3.0 dan hasilnya adalah sepatu tersebut tetap mirip dengan Luka 1 yang hanya menggunakan Formula 23, tidak terlalu nyaman untuk digunakan di awal penggunaan dan itu membutuhkan waktu break-in, sementara tidak juga terasa begitu empuk. Jadi buat sebagian orang tentu menggunakan Luka tidak begitu menyenangkan karena cushionnya terasa keras. Sebenarnya JT1 ini enak buat lompat-lompatan, tapi karena durability-nya payah, saya pilih untuk bantalan JA1. Selanjutnya kita akan membahas soal materialnya. Nah, ketiga sepatu ini memiliki bahan yang bisa dibilang standar saja. Mereka menggunakan mesh dan masing-masing memiliki ketebalan yang mirip. Saya rasa JT1 itu paling ringan dan memiliki bahan atas yang paling tipis ketimbang dua lawannya. Bicara kenyamanan, JT1 itu juga terasa lebih nyaman karena di awal penggunaan dia sudah bisa langsung menyesuaikan dengan kaki Anda. Tidak perlu lama-lama mencobanya, sudah langsung nyaman. Kemudian untuk JA1, di awal penggunaan itu terasa sempit, namun pada dasarnya sepatu ini karakternya lebar.
Jadi Anda perlu sabar sedikit untuk membuat kaki Anda lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Sayangnya kalau Anda orang yang gak sabaran dan langsung pilih upsize, takutnya setelah break in malah sepatunya terasa kebesaran. Sementara untuk luka 2, saya kurang menyukai soal bahan atasnya karena ada bahan-bahan kulit sintetis yang kami rasa kurang terlihat bagus dan tampilannya jadi membuat kita mengingat sepatu retro. Untuk luka 2 ini bahan atasnya juga membutuhkan waktu break in. Di awal penggunaan terasa sesak walaupun karakter sepatunya cukup lebar. Secara keseluruhan untuk bahan atas untuk sepatu Nike dan Jordan Brand ini memang kurang berkualitas walaupun harganya tergolong cukup mahal. Tapi kalau dibandingkan 3 ini, saya pilih JT1. Selanjutnya berbicara kuncian, dan ketiga sepatu memiliki karakter yang sama yaitu potongannya pendek. Buat Anda yang suka lari-larian menggunakan sepatu pendek, tentu menggunakan 3 sepatu ini nggak ada masalah. Tapi bicara kuncian, tentu ada beberapa sepatu yang walaupun pendek dia memiliki kuncian yang bagus. Ankle-nya itu tidak mudah geser dan tumitnya juga terasa terkunci dengan baik. Nah, karakter ini saya rasa lebih terasa pada JT1. Di J1 memang lumayan oke, tapi paddingnya dia itu flat banget, jadi tidak ada rasa jepitan yang ekstra. Apalagi kalau ikatan tali Anda sudah mengendur, itu terasa banget kalau kunciannya juga semakin melemah. Sementara untuk luka 2, sepatu ini karakternya itu lebar. Jadi kalau kaki Anda misalnya ramping dan Anda memilih size yang kebesaran, tentu di dalam sepatu itu kaki Anda longgar banget. Nah, kalau untuk tumitnya juga terasa ada selip-selipnya karena perasaan di luka 2 ini sedikit lebih tinggi ketimbang luka 1, sehingga kalau Anda pakai kaos kaki yang licin itu mudah terasa selip. Nah, selanjutnya kalau kuncian bagian tengah itu yang lainnya standar banget. Mungkin hanya tampilan yang beda itu di JT1 karena terlihat ada plastik penyangga dan tentunya JT1 jadi lebih stabil ketimbang 2 sepatu yang lawannya tersebut. Oke, untuk kuncian kami pilih JT1. Oke, jadi konten ini dibuat karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Bang, prefer memilih J1, JT1 ataupun luka 2. Dan ini adalah pilihan kami karena kami sudah mencoba ketiganya, lalu berbicara harga juga mirip-mirip. Lantas kalau kami pribadi itu lebih sering menggunakan sepatunya di lapangan indoor, jadi overall kami rasa JT1 lebih proper untuk sebagian besar pebasket di Indonesia. Terutama kalau Anda mainnya di lapangan indoor yang bersih dan tentunya sepatu tersebut sudah rilis reguler di pasar Indonesia. Oke, jika Anda punya pertanyaan sepatu apa lagi yang menarik untuk dibuat versusnya, Anda tinggal tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.